Di video ini saya akan merecap kembali pembahasan kita sepanjang kelas ini. Selain itu, saya juga akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan ke saya seputar storytelling. Dan mungkin pertanyaan ini pun terbersit di benak kamu. Saya mulai dengan nge-recap dulu. Ada banyak sosmed yang kita gunakan setiap hari dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Konten yang ada di sosmed pun berbeda-beda. Sebagai seorang content creator maupun pengguna sosmed pada umumnya, kamu bisa menyuguhkan berbagai jenis konten kepada semua orang. Tetapi untuk bisa menyuguhkan konten yang terkoneksi dan engage dengan audiens atau orang yang mengikuti konten kamu perlu menggunakan teknik storytelling. Ada 4 komponen dasar dalam storytelling, yaitu karakter, stake, plot, dan setting. Keempat komponen sebaiknya ada di dalam sebuah cerita. Karakter adalah si pencerita, stake adalah apa yang akan terjadi kalau si tokoh tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Artinya di dalam cerita ada tujuan atau keinginan, dan ada tantangan atau halangan. Plot adalah alur yang memuat usaha tokoh memenuhi keinginannya. Dan setting adalah background atau latar cerita. Kalau di cerita kamu nggak ada stake pun nggak masalah, tapi ceritamu akan menarik kalau ada tujuan, tantangan, dan usahanya. Dalam membangun karakter, kamu perlu menjawab 3 pertanyaan berikut. Siapakah si karakter di dalam atau apa yang tidak terlihat? Siapakah si karakter ini di luar atau apa yang terlihat dari luar? Bagaimanakah si karakter ini memandang dunia sekitar? Setelah kamu menjawab ketiga pertanyaan tersebut, kamu bisa mulai membuat persona dari karakter kamu. Kemudian kamu bisa menentukan tujuan, tantangan, usaha, plot, dan stake dari ide ceritamu. Jangan lupa gunakan setting yang mendukung ceritamu. Selain membuat cerita, kamu perlu membuat strategi konten. 6 strategi konten yang biasanya saya gunakan adalah: pertama, konsisten. Kedua, tidak berambisi membuat konten yang viral, tetapi kalaupun mau mencoba, buatlah yang sangat relate dengan kehidupan audiens. Ketiga, membuat konten yang membangun emosi audiens. Keempat, membuat konten yang menembak trending. Kelima, membuat konten yang abadi. Dan terakhir, menentukan frekuensi membuat konten. Nah, itu dia rangkuman atau recap pembelajaran kita sejauh ini. Kamu juga bisa akses rangkuman pembelajarannya lebih lengkap di akhir kelas ini. Oh iya, jangan lupa juga selalu kerjakan kuis, tes, dan tugas yang sudah disiapkan. Harapannya selain menonton video, kamu juga bisa langsung berlatih, dan akhirnya kamu pun bisa mahir membuat konten storytelling. Sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan-pertanyaan seputar storytelling. Pertama, tentang karakter dulu. Apakah karakter itu hanya boleh 1 per akun sosmed? Apakah kita bisa membangun karakter yang berbeda-beda di setiap postingan kita di akun sosmed yang sama? Idealnya adalah ketika kita baru memulai, kita harus membuat audiens kita tuh kenal dulu dengan kita siapa. Semakin mereka sudah kenal, maka ketika kita memberikan sesuatu yang baru, seperti karakter yang baru, mereka akan lebih mudah untuk menerima. Jadi jawaban atas pertanyaan ini adalah tergantung kalian ada di fase yang mana. Apakah baru memulai atau sudah punya audiens yang established? Apakah karakter hanya bisa menceritakan tentang dirinya sendiri atau bisa menceritakan orang lain? Tentu karakter bisa menceritakan orang lain juga. Kalau misalnya orang lain itu juga beresonansi dengan apa yang karakter itu coba sampaikan. Ketika ingin cerita hantu dan tidak punya cerita hantu, ya bisa pakai cerita orang lain. Tapi apa yang kita pelajari dari menceritakan pengalaman hantu orang lain tersebut? Tentu kalau misalnya ini secara plek-plekan dan menyeluruh, harus punya izin yang diceritakan tersebut. Kedua, tentang plot. Seberapa penting sih plot twist dalam sebuah cerita? Ketika kita bicara sebuah cerita, maka plot twist itu biasanya membuat orang jadi lebih menarik untuk mengikuti ceritanya. Plot twist itu adalah kejutan di akhir atau tengah cerita atas alur yang sedang berjalan.
Kadang orang mikirin plot twistnya dulu, baru plotnya itu yang salah. Jadi menurut saya plot twist itu penting asalkan plot twistnya itu datang secara generik atau natural. Karena ceritanya memang mengharuskan terjadi perbelokan di dalam plotnya. Bukan karena plot twistnya itu biar keren ada di sana. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, plot twist itu penting selama menjadi sebuah hal yang natural dalam cerita tersebut. Bagaimana formula membuat plot twist? Formulanya adalah kita harus membuat ekspektasi orang terpatahkan. Jadi kalau misalnya selama ini kita mencurigai si A sebagai orang yang jahat, ketika plot twist itu berlangsung, jadi yang B yang jahat, bukan si A. Misalnya dalam sebuah cerita detektif atau kejahatan seperti itu. Tapi lagi-lagi, plot twist itu tidak penting selama ceritanya itu sudah mendeliver dirinya sendiri. Jadi pastikan dulu plot twist itu tidak datang sebagai sesuatu yang mengagetkan atau hanya biar ceritanya keren dan dibicarakan. Karena nanti jadinya malah palsu. Ceritanya itu malah meladeni plot twistnya, bukan karakter-karakter yang bermain dalam ceritanya. Sebagai pemula, banyak banget yang tertarik bikin plot twist supaya keren. Dan makanya saya agak males kalau saya harus ngomongin soal plot twist dan cara membuatnya seperti apa. Karena fokus dulu membuat cerita yang baik. Plot twist itu datang belakangan dan hanya ketika ceritanya mengharuskan terjadinya sebuah plot twist. Kalau Radit membuat karya yang plot twist gitu, apakah sebenarnya Radit diam-diam berharap orang akan mendebak seperti yang sebenarnya Radit inginkan? Balik lagi soal plot twist, yang penting ceritanya itu ngedeliver dulu cerita yang baik yang sesuai dengan apa yang karakternya itu lakukan. Saya pernah bikin beberapa film dengan beberapa plot twist. Dari mulai film percintaan kayak Kuala Kumal yang di endingnya ternyata dia jadi sama yang lain, atau film thriller seperti Hangout yang ternyata pelakunya itu pura-pura mati duluan. Memang saya pernah buat, tapi ketika membuat plot twist, saya bukan berharap penonton gak bisa nebak. Saya berharap karakter yang bermain di dalamnya yang tidak bisa nebak. Jadi kita serve dulu karakter-karakter di dalam filmnya, bukan audiensnya. Karena banyak banget orang pengen belajar bikin plot twist semata-mata hanya biar ceritanya keren, dibicarakan, atau mengagetkan orang lain, dan itu salah besar. Selalu ladeni karakter dalam cerita kamu lebih dahulu. Ketiga, tentang stake. Apakah harus selalu ada hasil akhir di dalam storytelling? Oke. Jadi stake yang tinggi itu akan membuat penonton lebih berharap soal hasilnya. Maka hasil dalam sebuah cerita itu menjadi sangat penting. Karena kalau tidak ada penutupan, tidak ada hasil apakah karakter ini berhasil mendapatkan tujuannya dia, ceritanya tidak komplit dan penonton akan berakhir dengan tidak puas. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, hasil di dalam sebuah cerita itu sangat penting untuk terjadi, biasanya itu ada di babak akhir, dan stake terhadap storytelling tersebut atau dalam cerita tersebut juga sangat penting. Ini akan menjadi lem supaya orang mau duduk atau menikmati videonya sampai habis. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan storytelling yang berkaitan dengan YouTube. Kapan sebaiknya kita mulai bikin konten yang bervariasi di YouTube? Ketika kita membuat konten di YouTube, ada baiknya formatnya itu hanya satu dulu, sehingga orang sudah mulai kenal dengan diri kita. Jadi jawabannya adalah ketika kamu sudah mulai punya banyak penonton, sudah mulai punya banyak subscribers, barulah bereksperimen untuk membuat konten yang bervariasi. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu dini. Kadang-kadang kita perlu beberapa video dengan format yang sama terlebih dahulu, supaya orang itu bisa lengket, baru kita kasih variasi yang berbeda. Dalam membuat konsep video di YouTube, apakah Radit selalu menuliskan dan menjabarkan dulu storytellingnya? Ya, biasanya saya menjabarkan dulu storytellingnya, terutama untuk konten-konten yang bersifat seperti sebuah serial, sebuah sketsa, atau sebuah challenge. Tapi kalau vlog, secara jujur saya biasanya mengalir begitu saja. Paling nggak saya tahu karakter saya punya tujuan apa, which is diri saya sendiri mau ngapain di dalam vlog itu. Selama saya punya pegangan itu, nanti semuanya bisa kita rangkai ketika edit. Terakhir ke pertanyaan seputar konten secara umum. Seberapa penting bagi Radit untuk membuat konten yang berkaitan dengan konten yang sedang viral?
Buat saya tidak penting sama sekali, karena buat saya konten yang viral itu bukan menjadi indikator saya harus membuat konten yang sama. Jadi selama konten yang saya bikin itu saya senang bikinnya, dan saya yakin audiens yang sudah saya bangun juga senang, saya akan buat. Bagaimana Radit memanage konten di satu platform dan platform lainnya? Jadi, saya biasanya membuat satu konten payung yang bisa saya pecah untuk berbagai macam platform. Biasanya saya punya satu hero konten yang jadi konten yang tinggi penonton dan menarik di YouTube, lalu saya cacah-cacah dan saya berikan di Instagram untuk cuplikan-cuplikannya. Kadang-kadang saya juga bikin beberapa konten yang idenya dapat dari postingan-postingan di Instagram di mana orang banyak engage dengan postingan tersebut. Misalnya soal anak atau soal kejadian-kejadian aneh di rumah. Kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang engage, saya berpikir untuk bikin video YouTube. Itulah recap materi dan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan storytelling. Setelah ini, saya masih akan memberikan jawaban-jawaban seputar karir dan karya.